Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ari dari Insight Jember. Sekarang pembelajaran 5. Ya. Ini adalah halaman 162. Untuk pembelajaran yang lain bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung saja tap di channel, lalu di dalam channel cari playlistnya kelas 5 buku tematik gitu ya. Oke. Sekarang kita akan bahas pembelajaran 5. Siang itu Edo pulang sekolah. Edo memasuki rumah dengan tak lupa mengucapkan salam. Terdengar dari dalam ibu menjawab salam Edo. Ternyata ibu sedang duduk santai membaca majalah sambil mendengarkan radio. Acara favorit ibu adalah menayangkan lagu-lagu nostalgia atau lagu-lagu kenangan, lagu-lagu zaman dulu masa muda ya. Oke, sesekali terdengar jeda iklan setelah pemutaran sebuah lagu. Biasanya iklan untuk orang tua ya, barang benda-benda yang untuk kebutuhan orang tua. Kalau di acara tembang kenangan atau lagu nostalgia, ya seperti ini ya, mengingat masa muda memang sangat menyenangkan. Iklan radio merupakan salah satu iklan media elektronik. Media elektronik merupakan media dengan teknologi elektronik dan tidak hanya bisa digunakan jika ada dan hanya bisa digunakan jika ada jasa transmisi siaran, yaitu stasiun radio. Untuk lebih mengenal unsur dan ciri bahasa iklan pada media elektronik, ayo simak penjelasan berikut. Setiap media elektronik memiliki karakteristik yang berbeda. Iklan di televisi sangat berbeda dengan iklan di radio maupun iklan di internet. Iklan di televisi atau internet tidak pernah ada artis menyebutkan namanya sendiri, tapi kalau di radio harus menyebutkan namanya sendiri biar pendengar itu tahu ya bahwa yang ngomong itu adalah orang terkenal atau public figure. Sudah dibayar mahal-mahal orang nggak tahu kan, rugi juga kan. Oke, misalnya kalau apa yang disampaikan oleh public figure lebih kita percaya, biasanya seperti itu, lebih bisa memengaruhi. Berikut ini adalah unsur-unsur dalam iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Yang pertama adalah unsur iklan televisi, suara. Suara dalam iklan televisi dapat berupa suara manusia, suara hewan, suara tumbuhan, musik, atau sekitar efek suara, dan bisa keluar suara apa saja ya. Kemudian gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut ya. Biasanya editorialnya sangat bagus, enak dipandang mata ya, menarik, biasanya seperti itu. Gerak, gambar bergerak atau lebih menarik perhatian manusia daripada gambar diam ya. Kemudian tulisan yang singkat, mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Biasanya ada muncul terutama nama produk itu sendiri dan istilah-istilah atau sesuatu yang ingin ditekankan, biasanya muncul tulisannya ya. Unsur-unsur iklan radio sekarang. Unsur-unsur iklan radio yaitu iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu suara, tapi bisa macam-macam ya. Suara tersebut dapat berupa suara kata-kata manusia yang teratur, musik atau efek suara yang tidak beraturan, atau efek suara alam ya, misalnya angin, petir ya, dan lain-lain. Kemudian unsur-unsur iklan internet, yaitu ada suara. Ini sebenarnya kalau internet dengan televisi sangat mirip ya. Internet lebih variasinya lebih banyak. Bisa suara. Iklan internet dapat berupa video yang memiliki unsur suara, atau gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Gambar bisa diam atau bisa bergerak berulang-ulang dalam bentuk animasi bisa. Atau tulisan yang singkat mudah dilihat sebagai penjelasan dari produk. Kemudian gerak, baik gerak gambar maupun gerak tulisan dalam iklan di internet, semuanya bergerak. Gambar bergerak dalam iklan internet dapat berupa video atau animasi, bisa tulisan yang dianimasikan atau alam, apapun ya, yang intinya menarik perhatian. Ciri-ciri bahasa iklan elektronik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bahasa iklan cetak, yaitu komunikatif. Bahasanya itu bahasa yang enak, mudah diingat, yang penting mudah diingat ya. Hook di dalam pikiran kita. Hook itu artinya nyantol gitu loh. Informatif, jadi singkat, padat, dan mudah diingat. Ya, ini informatif. Kemudian mudah dimengerti dan diingat masyarakat ini ya. Gampang dimengerti dan diingat, jangan sampai kita nggak ngerti waduh iklan ini maksudnya apa, jangan sampai ya. Kemudian menarik perhatian, ini penting ya, karena tujuannya untuk menarik menawarkan sesuatu. Nah, kalau itu nggak menarik kan tujuan tersebut jadi nggak tercapai. Mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan atau melakukan sesuatu yang
inginkan. Ya bisa juga seperti itu untuk iklan-iklan layanan masyarakat terutama, misalnya menjaga lingkungan hutan dan lain-lain. Ya, ayo berlatih, amatilah salah satu iklan internet berikut ini. Batik jumputan, hasil budaya bangsa gitu ya, maksudnya hasil budaya bangsa. Ayo kita cintai batik Indonesia. Indah warnanya, banyak pilihannya. Kata-katanya enak ya. Jadi kata-kata yang ritmis gitu ya, kata-kata yang memiliki rima yang enak. Indah warnanya, banyak pilihannya. Nah, gitu ya, batik jemputan. Nah, setelah kamu mengamati iklan tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. Barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Jelas ya, batik jemputan. Ya, batik jemputan. Batik jumputan. Ya, batik yang pembuatannya dengan teknik dijumput. Ya, informasi apa saja yang kamu peroleh dari iklan tersebut? Ya, informasi kita peroleh adalah yang pertama, batik jumputan adalah hasil budaya bangsa. Ya, batik jumputan adalah ya, nah ini hasil budaya bangsa, hasil budaya bangsa. Jadi ini mengetuk hati kita sebagai bangsa Indonesia untuk membeli produk tersebut. Kecintaan kita terhadap Indonesia itu diketuk ya, agar kita membeli produk tersebut. Jadi ini memainkan perasaan atau emosi dari calon pembeli. Ya, ayo kita cintai batik Indonesia. Ada ajakan ya. Ya. Ada ajakan untuk membeli produk sebagai wujud ya kecintaan kita terhadap Indonesia, kecintaan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi ini sah-sah saja ya, sah-sah saja. Ini bagus ya, kita yang memiliki jiwa nasionalisme ini. Kalau ada pilihan dua jenis karya kain ya, kita pilih yang dalam negeri dong ya, sebagai orang Indonesia. Indah warnanya, banyak pilihannya. Jadi meyakinkan bahwa warnanya indah dan pilihannya banyak ya, warnanya indah dan pilihannya banyak ya. Jadi kita bisa beli lebih dari satu ya. Sebutkan unsur-unsur yang ada dalam iklan tersebut. Pertama, unsur-unsur ini saya sempat bikin catatan biar tidak lupa ya. Kemarin saya sempat bikin singkatan itu. Nah ini PMKRT. Saya catat di sini sedikit. Jadi ada unsur-unsur perhatian ya. Saya kemarin mencatat PMKRT ya, PMKRT ya. Ini adalah perhatian, minat ya, kemudian keinginan untuk membeli, rasa percaya dan tindakan. Ya, perhatian, minat, keinginan untuk memberi, rasa percaya dan tindakan. Ya, jadi ini sebagai pengingat saja, tidak usah dicatat. Ya, unsur-unsur dalam iklan tersebut adalah iklan menarik perhatian, yang jelas iklan menarik perhatian dan menumbuhkan minat untuk membeli, menumbuhkan minat untuk membeli. Nah, ini dari ini. Terus kemudian kalau kita unsur-unsur yang lain ya, dari unsur kata-katanya singkat padat jelas ya, kata-kata singkat padat jelas. Kata ini biasa kita sebut tagline ya, singkat, padat, jelas ya. Dan ini membujuk kita dari sisi nasionalisme ya, cinta produk di dalam negeri ya, mempersuasi ya, mempersuasi kita dari sisi nasionalisme, mempersuasi atau membujuk ya dari sisi nasionalisme ya, disertai gambar yang menarik, disertai gambar yang menarik. Sayang sekali di sini tidak disertai dengan
Kalau belinya di mana, pesannya di mana, enggak ada, atau link atau apa enggak ada. Batik jumputan hasil budaya bangsa gitu aja. Jadi kita belinya di mana nggak tahu. Ya, kalau kita ketik di internet jatuhnya ya ke toko online ya pasti. Oke, jelaskan ciri-ciri bahasa dalam iklan tersebut. Singkat, padat, ya singkat, padat dan mudah diingat. Ya mudah diingat. Gaya bahasa menarik, menarik. Jadi puitis ya atau rhyme ya, ada ritme yang jelas. Jadi kayak di sini indah warnanya, banyak pilihannya, itu mudah diingat ya. Ayo kita cintai batik Indonesia. Ini nasionalisme kita yang dimainkan di situ. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang iklan tersebut berisi penawaran kain batik jumputan. Apakah yang dimaksud dengan batik jumputan? Batik yang dibuatnya dengan cara kayak dijumput gitu. Simak penjelasan berikut. Jumput itu bahasa Jawa ya. Jadi kalau gini mengambil, kalau mengambil dengan bentuk tangan yang mengerucut seperti ini namanya dijumput. Ya, jadi mengambil saja kalau bahasa Jawa itu macam-macam, ada yang merekes, ada yang ngegem, ada yang jumput, ada yang dulit, ya macam-macam ngambil itu dalam bahasa Jawa. Ya ada yang jumput itu bentuk tangan seperti ini. Kalau hanya satu jari dulit. Ya. Kalau ini ngerawuk. Ya bahasa Jawa itu sangat-sangat kaya, lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Oke. Nah, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia tidak ada ini mengambil dengan jari yang dikerucutkan ya, itu ya menjumput. Salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jumputan. Batik jumputan atau sering disebut dengan batik ikat celup, ya diikat atau dicelup ya, kayak menjumput gini ya. Ikat celup adalah kain batik yang menggunakan motif hiasan jumputan. Ya, motif hiasan jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi ya. Pelangi maksudnya warna-warni berganti-ganti ya. Motif hias kain pelangi adalah kain yang dihiasi dengan motif hiasan jumputan. Motif hiasan jumputan banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang atau sampur, kain, taplak meja dan lain-lain, kaos ya biasanya ya. Kain-kain dengan motif jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja, tetapi juga banyak terdapat di daerah Palembang, Bali, Gresik. Dekat Surabaya Gresik ini. Ya. Pernahkah kamu melihat batik jumputan selain pada gambar di atas? Bagaimana cara membuat batik jumputan? Ya coba bertanyalah kepada orang yang kamu anggap tahu cara membuat batik jumputan. Kamu juga bisa mencari referensi dari buku majalah ya. Cara membuat batik jumputan ya kita bisa mencari ini ya di Google yang paling enak ya. Cara membuat batik jumputan. Langsung klik Google. Wah ini ada apa ini? Berita politik. Ayo kita ke Google ya. Cara membuat batik jumputan. Cara membuat batik. Kok donat? Batik jumputan. Ada di sini. Jangan-jangan Braille ini. Ya ini ada ini. Dari mana ini? Cara dari merdeka.com. Ya kita buka saja situsnya. Cara membuat batik jumputan dengan mudah. Ya, ini mana cara-caranya tadi ya? Ini kita ini aja ya. Cara membuat batik jumputan ya. Pertama adalah tentukan bagian kain yang ingin diberi warna. Ya. Pertama tentukan bagian kain yang ingin diberi warna. Ya, tentukan bagian kain yang ingin diberi warna. Ya, kemudian kedua, kita lihat di sini, bungkus kelereng, batu-batuan dan uang logam menggunakan kain yang telah disiapkan. Ya pokoknya benda-benda kecil ya. Bungkus kelereng, batuan atau uang logam, bungkus kelereng, batuan atau uang logam ya.
menggunakan kain yang telah disiapkan. Menggunakan kain yang telah disiapkan. Kemudian nomor 3, ya. Selanjutnya ikat kain dengan karet atau tali rafia, lakukan proses pencelupan. Kemudian ikat kain dengan ya karet atau rafia, ya, dan lakukan pencelupan. Ya, yang keempat, Pak Ali pernah lihat videonya misalnya ya. Warnai kain, warnai kain, bagian apa ya, ikatan tadi ya, kain tadi dengan tinta yang berbeda-beda. Kemudian buka ikatan dan dibilas ya, terus dijemur. Buka ikatan ya, dibilas dan dijemur. Ya, seperti itu kalau nggak salah. Oke, kalau ini kalau nggak salah seperti itu ya, kita lihat mana ini langkah-langkahnya, kok nggak ada. Tadi ada, ini. Nah ini, selanjutnya kain dengan karet, lalu jika sudah panaskan 2 liter air sampai, beda ya. Nah ini. Jika sudah panaskan 2 liter sampai mendidih untuk melarutkan 1 bungkus pewarna. Ya, ini celupkan ke warna beda-beda ya. Masukkan kain polos sudah diikat sampai terendam sempurna. Diamkan selama 2 menit hingga pewarna meresap. Lakukan langkah berikutnya, tiriskan kain pada permukaan yang rata dan jemur kain tempat yang bersih. Setelah itu buka ikatan kain untuk melihat efek warna yang dihasilkan, lalu cuci. Oke, dijemur dulu baru dicuci. Kayak ini. Dijemur baru dicuci. Buka ikatan, dijemur dulu ya, berbeda-beda. Ya, tadi proses membuat warnanya yang saya tulis di sini. Warna kain dengan tinta yang berbeda-beda atau pewarna ya, dengan pewarna yang berbeda-beda. Ya, pewarna. Nanti dikira tinta polpen nanti. Pewarna yang berbeda-beda dengan pewarna wantek ya. Kemudian jemur kain. Kemudian yang keenam, buka ikatan, jemur dulu. Sebentar. Tiriskan. Setelah itu buka ikatan untuk melihat efek warna yang dihasilkan, lalu cuci dan bilas. Oke. Jadi buka ikatan, 7, cuci dan bilas. Cuci dan bilas. Batik jemputan siap. Setelah kain jemputan kering, setrika kain tersebut dengan suhu sedang, baik siap digunakan. Ini aja ya. Oke, tidak usah semua kita tuliskan. Buka ikatan, cuci dan bilas. Ini masih ada space banyak sebenarnya ya. Kalau kalian ingin komplit ya, menulis komplit boleh juga. Ini saya scroll pelan-pelan ya, kalian bisa tulis. Ya, cara membuat batik jemputan pertama adalah tentukan kain yang ingin diberi cat warna. Setelah itu dibuat motif atas kain polos sesuai dengan keinginan. Langkah berikutnya bungkus kelereng batu-batuan dan uang logam yang digunakan kain yang telah siapkan. Lalu tutup bagian kain yang tidak ingin diberi cat warna dengan plastik. Ya. Selanjutnya ikat kain dengan karet atau tali rafia dan lakukan proses pencelupan. Jika sudah, panaskan 2 liter air sampai mendidih. Untuk melarutkan bungkus pewarna wantek, tambahkan 2 sendok makan garam atau cuka ke dalamnya. Aduk larutan tersebut dengan spatula agar zat warna tidak mengendap.
Kemudian masukkan kain polos yang sudah diikat dalam larutan pewarna sampai terendam sempurna, diamkan selama 2 menit hingga zat pewarna meresap. Langkah berikutnya, tiriskan pada permukaan yang rata dan jemur kain di tempat yang bersih. Setelah itu buka ikatan kain untuk melihat efek warna yang dihasilkan, lalu cuci kain tersebut dan bilas. Setelah kain jemputan kering, setrika kain tersebut dengan suhu sedang, batik jemputan siap digunakan gitu ya. Oke. Itu edisi komplitnya kalau kalian ingin komplit. Ini versi yang tidak begitu komplit. Ayo berlatih membuat batik jemputan dengan memperhatikan langkah-langkahnya. Di sini ada langkah-langkahnya ya. Alat bahan digunakan untuk membuat kain jemputan adalah sebagai berikut. Pertama, kain mori, tali rafia, gunting, kelereng batu kecil, bola pingpong atau dadu, pewarna kain, panci, kompor dan lain-lain. Ya. Langkah-langkah pembuatan: masak air sesuai dengan aturan pada warna kain. Setelah panas, masak air sesuai dengan aturan pada pewarna kain. Setelah panas, masukkan zat pewarna dan aduk sampai rata. Tutup kelereng dengan kain yang diberi motif sama ya. Kemudian ikat dengan tali rafia. Susun kelereng sesuai dengan keinginan kamu sehingga membentuk pola bagian motif hiasan jemputan yang akan dibuat. Yang ketiga, basahi kain yang telah diberi hiasan ke dalam air dingin. Setelah itu masukkan kain ke dalam air yang telah diberi zat pewarna. 4. Aduk kain agar pewarna meresap lebih kurang 40 menit. Matikan kompor, diamkan sampai dingin. Setelah dingin, angkat dan cuci kain sampai air pencuci bening. Lepas ikatan kelereng dan jemur kain di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Jadi ada maksudnya cara yang versi buku ya. Sekarang menyiapkan alat dan bahan adalah kain putih atau kita sebut sebagai kain mori, karet gerang, kesumba atau sombo orang uang logam dan ember ya. Kemudian mengikat kain dengan berbagai alternatif cara pengikatan ya. Ikat dengan karet gelang, kemudian dibentuk seperti ini, lalu dicelupkan ke pewarna ya di sini ya. Jadi macam-macam cara mencelupkan ikatan hingga saat dilepas ikatannya membentuk kain seperti gambar di atas ya. Cara kita melipatnya itu akan mempengaruhi hasilnya. Buatlah rancangan kain batik jemputan sesuai dengan keinginanmu. Buatlah kreasi rancangan sebagus mungkin. Rancangan yang kamu buat untuk selanjutnya akan dibuat menjadi karya batik jemputan. Perhatikan langkah-langkah seperti di atas. Kamu juga dapat mengkreasikan sendiri. Kumpulkan hasil karyamu kepada ibu dan bapak guru. Oke, kita lanjutkan. Saat Edo pulang sekolah, cuaca sangat panas. Ia ingin segera meminum segelas es teh. Setelah berganti pakaian, ia bergegas ke dapur. Ibu masih asik membaca majalah sambil mendengarkan lagu-lagu kenangan favoritnya. Edo segera mengambil gelas, dimasukkannya sesendok gula pasir, lalu sekantong teh celup, dan terakhir menambahkan air panas. Edo mengaduknya hingga gula terlarut dan terbentuklah teh manis yang hangat. Agar tehnya menjadi dingin, Edo menambahkan 6 butir es batu berbentuk dadu yang diambilnya dari lemari es. Tiba-tiba Ibu Edo berkata, "Jangan terlalu banyak minum es, Edo, apalagi suasana panas seperti ini, nanti kamu sakit." Edo hanya tersenyum dan kemudian mengambil butiran es dari gelas dan membuangnya. Jadilah teh dingin yang manis tanpa es. Seperti yang kamu ketahui bahwa segelas teh manis yang dibuat Edo merupakan campuran homogen, ya, disebut larutan, ya. Ketika ditambahkan butiran es, campuran tersebut menjadi campuran heterogen, ya, karena dapat dipisahkan dengan tangan, ya. Butiran es dapat dipisahkan dari air teh hanya dengan menggunakan tangan Edo, ya. Ketika ditambahkan butiran es, campuran tersebut menjadi heterogen, bisa mudah diambil karena nggak nyampur, ya, nggak bisa masuk ke dalam es tehnya, ya. Oke. Buatlah larutan untuk mencelup kain. Buatlah larutan untuk mencelup kain pada proses pembuatan batik jemputan. Untuk bahan pembuat larutan kamu dapat menggunakan seperti uraian sebelumnya. Namun kamu juga dapat membuat larutan sendiri berdasarkan referensi yang kalian ketahui atau hasilnya bertanya pada orang yang lebih tahu, ya. Jadi buatlah laporan hasil percobaan kalian. Laporan berisi hal-hal berikut. Bahan untuk membuat larutan itu apa? Mau sombo atau kesumba atau apa gitu, atau wantek boleh.
ya beli ya wantek gitu di apa ya. Kalau ingin tahu belinya di mana, biasanya tukang jahit itu tahu. Biasanya kalau di Surabaya dikenal dengan nama Wenter gitu ya, Wenter. Uraikan termasuk zat tunggal atau zat campur bahan yang kamu gunakan untuk membuat larutan. Ya, bahan yang kamu gunakan untuk membuat larutan, tergantung kalian menggunakan apa ya. Bisa kalian lihat di situ. Biasanya sih itu kelihatannya bukan zat tunggal tapi campuran. Uraikan juga termasuk unsur atau senyawa bahan yang kamu gunakan untuk larutan, biasanya senyawa pada umumnya. Ya. Cara membuat larutan untuk membuat batik jemputan ya. Ya kalau menggunakan sumba ya sumba atau kesumba tadi nulisnya, kesumba ditambah air. Kesumba ditambah air. Ya, kalau kita menggunakan kesumba, zat tunggal atau zat campuran bahan yang kalian gunakan kesumba itu sebenarnya adalah zat campuran itu. Zat campuran kesumba itu zat campuran, bukan zat tunggal. Adalah zat campuran. Karena campuran dari berbagai macam zat yang dijadikan satu. Kalau kesumba ya, kalau yang lain ya lihat-lihat apa dulu itu. Ayo renungkan, batik Indonesia sangat beragam. Setiap daerah di Indonesia rata-rata memiliki kain yang khas, baik itu dengan teknik batik atau tenun. Beragamnya kain dengan berbagai motif hias merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masuknya kain dan pakaian dari luar negeri cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia. Apa yang sebaiknya kamu lakukan dengan kondisi tersebut? Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut. Ya, saya lebih suka menggunakan produk dalam negeri. Saya lebih suka menggunakan produk dalam negeri. Dalam negeri karena saya bangga saat memakainya, ya, membeli produk dalam negeri, juga menunjukkan dukungan saya terhadap pengusaha Indonesia, menunjukkan dukungan saya untuk kemajuan ekonomi Indonesia, cintai produk dalam negeri. Kerjasama dengan orang tua berarti kan pakaian yang dimiliki orang tuamu. Adakah mereka mempunyai baju batik bermotif hias jemputan, pelangi atau ikat celup? Jika iya, coba amati motif hiasnya. Diskusikan dengan orang tuamu tentang asal batik tersebut. Tuliskan dalam kolom berikut. Ini harus diskusi dengan orang tua ya. Oke. Untuk tema berikutnya kita akan bahas tema 6 di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.